Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Mandala Putra dengan NIM 246. Jadi di sini saya akan melakukan demo website yang telah saya buat untuk organisasi perangkat daerah Provinsi Papua Selatan itu template ya. Dan di sini saya memberikan contoh untuk Diskominfo di Provinsi Papua Selatan. Jadi di sini ada untuk sampulnya, ini belakangnya bisa diganti dan ini pemimpinnya untuk sampul informasi dari Diskominfo ini menggunakan paralel itu. Di sini ada kata sambutan di halaman beranda dan kita dapat klik ini untuk ke halaman nanti ke halaman sambutan kepala badan. Kalau di sini ada berita terbaru itu sekitar 1 sampai 3 berita terbaru. Setiap kita upload berita terbaru dia akan masuk ke sini. Kemudian selanjutnya ada galeri. Di sini dapat kita lihat galerinya seperti itu. Dapat kita lihat juga untuk ininya. Ya seperti ini. Kemudian ini halaman yang dapat dilihat oleh publik ya. Ini untuk kata sambutan di halaman kata sambutan dan ini untuk memperlihatkan profil badan. Ada visi misi di sini tentang di sini ada halaman tugas pokok dan fungsi. Di sini ada tugas pokok dan fungsinya. Kemudian ada struktur organisasinya seperti itu. Kemudian di sini ada sekretariat, halaman sekretariat. Ada juga halaman bidang politik yang menampilkan tugas pokok dan fungsi bidang politik, dan ada juga bidang kesatuan bangsa untuk menampilkan tugas pokok dan fungsi dari bidang kesatuan bangsa. Kemudian di sini ada dokumen yang dapat kita masukkan nanti di halaman admin, terus dapat kita unduh dan kita lihat hasilnya ya seperti itu. Dan ini ada dua mode, yaitu mode tabel sama mode card untuk mempermudah. Dan sini juga ada filter di sini urutannya. Produk hukum pun sama, bedanya di sini cuma ada tambahan nomor dan tahun. Kemudian selanjutnya di sini ada berita terbaru. Ini untuk kita masukkan berita, yaitu berita yang kita masukkan dari admin nanti. Dan sini ada filter berdasarkan digital atau pendidikan. Kalau tidak ada, dia akan menampilkan seperti itu. Kemudian di berita sini ada juga kategori. Di sini kita bisa melihat ya, di sini ada pendidikan, tidak ada isinya. Ini juga bisa klik dan langsung masuk ke filter yang ada di berita terbaru. Kemudian di sini ada galeri. Nah, di sini ada galeri. Galeri ada dua, ada galeri video dan foto. Dan ini berada tadi hanya khusus galeri dari foto ya. Ini untuk yang videonya nanti dari link dari YouTube dimasukkan admin, dan ini untuk fotonya. Ini dan kita buka. Dan ini adalah informasi dari ini ya, belum ditambahkan, nanti bisa kita tambahkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke halaman ini. Login ya. Jadi di sini menggunakan OTP ya. Jadi pertama kita akan login dulu sebagai super admin, yang dimana sudah kita buat dan PHP Artisan Tinker. Jadi wajib dengan itu ya, agar super admin itu nomor 1 atau 2 seperti itu. Seperti ini dapat lihat. Nah, dia akan loading dan setelah beberapa saat dia akan mengirimkan kode OTP ke kita punya email ya. Oke, jadi dia akan langsung masuk ke email ya. Di sini ada kode OTP admin yang kirim dari info tadi. Jadi dapat kita copy di sini atau kita masukkan secara manual, dan kemudian kita akan login. Kita masukkan, kita verifikasi OTP. Oke, setelah itu dia akan masuk ke halaman super admin ya. Di sini dalam super admin kita dapat melakukan edit di sini password. Jika kita ingin ubah, kita masukkan username dan email, dapat kembali, dan kita bisa tambahkan admin baru. Misalkan kita masukkan username adalah Eja, dan email kita ada email simpanan kita, Eja simpan gmail.com. Ini nomor saya buat ya. Kita buat pasportnya sama aja, FAZA 123. Password dan ini harus sesuai dengan ini ya. Jika kita tidak sesuai, maka dia akan seperti ini.
dia langsung menolak. Ya, seperti itu. Di sini ada aturan passwordnya. Kita tambahkan dia kan ke halaman ini. Dan selanjutnya kita bisa langsung saja login ke halaman adminnya. Oke, kita bisa login sebagai Eja tadi. Dan passwordnya. Oke. Seperti itu. Setelah beberapa saat dia akan mengirim OTP. Ini tergantung dari mana juga ya. Jaringan juga. Ya, seperti ini. Dia akan mengirim ke dia simpan ini dan sudah ada OTP-nya di sini. Ya, ini akun yang berbeda dengan tadi. Kita bisa masukkan ke sini. Kita kasih OTP dan dia akan masuk ke halaman adminnya. Di halaman admin ini ada dashboard admin yang dapat kita lihat total berita, berita biasa dan juga berita unggulan. Kemudian juga di sini ada aksi cepat yang fokusnya adalah ini adalah aksi utama yang dapat dilakukan oleh admin karena admin itu kan biasanya sering update-nya tuh hal-hal seperti misalnya program kegiatannya, dokumen-dokumennya atau berita, bisa nambah kategori maupun nambah galeri video maupun foto. Ini adalah tepatnya. Kemudian di sini kita dapat memasukkan logo di sini. Dia akan mengubah di bagian ini, bagian atas, di bagian tab ini. Kemudian di halaman login tadi, halaman login tadi aja akan mengubah di halaman ini. Nah di sini kita akan mengubah halaman sini. Kemudian halamannya gini juga dan di atas sini. Dan terakhir di bawah sini, ini nama di sini. Oke, selanjutnya ini hanya satu ya, ini hanya update dan jika kita hapus, otomatis dia akan seperti ini ya. Jadi CRUD-nya seperti itu. Jadi dia akan kembali ke tambah logo. Ini kita memilih file baru dan defaultnya adalah saya buat untuk logo ini ya, logo Papua Selatan seperti itu. Dan di sini juga sama seperti tadi ada sampul. Kemudian di sini ada deskripsi menggunakan CK editor yang dimana itu adalah what you see is what you get. Jadi seperti ini. Jika kita mengedit seperti ini, maka dia otomatis mengikut seperti ini. Jika kita tambah poin atau tambah apa, maka dia akan mengikuti seperti ini. Jika kita misalkan kita miringkan dan kita update, ini ada foto pemimpin detailnya. Bisa seperti nanti otomatis di sini di halaman berandanya. Nah, otomatis halaman beranda juga dia akan ikut miring seperti itu ya. Jadi seperti itu dari konsep dari CK editor atau FBAI, WYI, what you see, WYS, what you get seperti itu ya. Nah, itu yang Anda buat itu adalah yang Anda lihat seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada sambutan kepala badan. Dan di sini sama seperti tadi kita mulai cek ke editor dan isinya sama saja. Dan konsepnya sama, jadi jika sudah ada, jadi dia hanya ada satu create ya. Jadi saya buat seperti ini agar tidak ada data yang tertumpuk seperti itu. Misalkan kita ke create 2, jadi datanya aja ada 2 tertumpuk dan itu akan hancur dan itu akan menjadi bug ya. Dan itu tidak boleh. Dan di sini juga ada profil badan yang terdapat nama OPD, deskripsi dan check editor, kemudian visi misi dengan check editor juga, dan ada gambar seperti itu. Oh ya, untuk sampul tadi di sini ada kata sambutan. Nah, di sini ada sampul. Ini sampulnya ini Diskominfo Standi. Ini akan mengubah di halaman sini, di navbar, di sampul ini dan juga di sini. Jadi akan mengubah di sini. Seperti itu. Ininya juga untuk deskripsi juga sama, akan menambah di sini dan juga akan nambah di sini. Seperti itu ya. Kemudian untuk tupoksi itu hanya menampilkan tugas pokok dan fungsinya. Salah, mohon maaf. Untuk tupoksi dia akan menampilkan tugas pokok dan fungsinya menggunakan CK editor juga, dan kemudian sini ada struktur organisasi hanya berupa gambar, di sini untuk menampilkan struktur organisasi dari OPD tersebut. Kemudian sini ada unit kerja, dia menggunakan dengan CK editor juga. Jadi di sini ada poin-poin ya. Nah, ada poin-poin di sini. Nah, ini seperti inilah bentuk dari
what you see is what you get. Jadi di sini ada angka 1, di sini ada poin-poin juga, dan kita buat dari sini-sini. Dan dia akan mengubah di ini sekretariat, dia akan juga mengikuti. Di sini juga akan mengikuti. Nah, seperti itu. Dan ada angkanya juga, dan di sini ada poin-poinnya juga, seperti itu. Untuk bidang politik dan kesatuan bangsa sama juga. Konsepnya sama, CRUD-nya, hanya bisa dimasukkan 1 kali. Begitupun juga dengan bidang kesatuan bangsa, seperti itu ya. Nah, untuk dokumen, saya menggunakan tambah dokumennya seperti ini. Kenapa? Karena dokumen itu bisa lebih dari 1, jadi CRUD-nya tidak saya buat seperti sebelumnya, agar kita tuh bisa menambah banyak dokumen seperti itu. Misalkan saya tambahkan Pak Reza. Makanya adalah novelnya adalah penting. Contoh saja ya, mohon maaf. Kategori kita masukkan manajemen. Tanggalnya kita pakai tanggal harinya aja. Dan dokumen kita bisa pilih dari sangat jadi banget. Dan kita bisa masukkan aja di salah satu kop KKN. Masukkan. Nah, jika kita pencet lihat file ini, nah, dia langsung otomatis ke download ya. Aduh, mohon maaf, dia langsung kebuka aja, tidak apa-apa, yang penting filenya ada masuk, dan filenya itu nama filenya itu sesuai dengan ini ya, nama file sesuai dengan nama yang ada di sini, bukan nama file yang kita upload tadi. Tadi kan yang kita upload adalah kop KKN seperti itu. Dan juga kita bisa lihat di sini materi dokumen. Kita bisa filter berdasarkan sampai sheet. Sampai sheetnya ini berdasarkan menulis ya, mohon maaf karena namanya sama jadi ya itu tidak bisa. Dan jika kita ubah kategorinya nanti dia akan mengikuti seperti ini. Dan ini kategorinya akan menambah sesuai dengan yang kita tambahkan dari dokumen. Jadi kita membuat kategori baru, ditambah dokumen, membuat kategori baru, otomatis di sininya akan berubah. Seperti itu ya. Begitupun sama dengan produk hukum, itu sama aja, mirip. Dan untuk berita, di sini kita bisa tambahkan judul, deskripsi, kategori. Di kategorinya bisa kita tambahkan nanti tanggal, untuk foto sampul, dan foto berita. Foto berita bisa beberapa gambar, dan kita bisa jadikan berita unggulan. Contoh seperti ini. Ini bukan unggulan ya, bisa kita edit menjadi unggulan seperti ini. Kita bisa edit jadi unggulan. Dan otomatis di dashboard sini akan berubah. Unggulan menjadi 2. Berita biasanya ada 0 dan total beritanya ada 2, seperti itu. Jadi dan kita bisa beritanya juga di sini. Ya, seperti ini bisa kita lihat beritanya. Jika dia unggulan, dia akan berubah menjadi warna hijau. Seperti itu. Kemudian di sini ada kategori. Kategori di sini maksudnya adalah kategori dalam berita. Seperti itu ya. Misalkan kita tambahkan satu. Misalkan adalah hukum. Gitu kan. Kita bisa pilih ikonnya dari 5 icon ya. Dari 5 icon. Misalkan kita kasih hukum apa ya. Kita kasih ini aja deh. Kita bisa tambah dan otomatis di kategori ini dia akan bertambah. Nah, seperti itu kita bisa klik. Dan karena kita belum menambah kategori berita dengan kategori hukum, jadi sini tidak ada apa-apa. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada galeri video. Galeri video ini kita bisa langsung masukkan saja dari YouTube. Misalkan kita buka YouTube. Kita buka YouTube ya. Dan kita masukkan satu video. Mohon maaf, kita cari kominfo dulu. Papua Selatan. Satu video, dan ini ada gubernur. Kompas TV. Papua Selatan. Kita ambil satu aja. Di sini kita share aja. Kemudian kita copy. Nah, kita bisa langsung copy paste ke sini aja dan kita tambahkan. Otomatis videonya akan tertambah di sini ya, seperti itu. Dan jika kita ingin hapus, kita bisa langsung menghapusnya. Seperti itu ya. Kemudian pada galeri foto kita bisa nambahkan foto. Bisa nambahkan foto ya, kita bisa ngedit juga. Tambahnya hanya deskripsi dengan check editor, tanggal, dan juga foto yang ingin dimasukkan. Seperti itu ya. Dan untuk informasi kontak di kontak ini kita bisa masukkan dari link iFriend yang bisa dapatkan dari ini. Kita bisa langsung share aja di sini. Kita yang embed seperti itu, kita langsung copy aja, kita masukin ke sini. Kemudian kita masukkan data-datanya. Kita bisa update. Dan dia akan langsung otomatis tampil di sini ya. Tampil di sini dan juga mengubah yang ada di bawah sini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk aplikasi itu adalah website ya. Misalkan contohnya kita menambahkan website Kominfo. Gitu ya. Dan kita cari Kominfo Fokus Data.
seperti itu. Ini ada. Nah, ternyata bisa saya tes bentar. Kita bisa masukkan langsung sini. Nah, otomatis dia akan langsung tambah ke aplikasi kami. Seperti ini, jadi kita klik maka dia akan buat baru dan langsung ngubah gitu ya. Kemudian yang terakhir ada sosial media. Sosial media ini sedikit rumit ya. Jadi ketika kita menghapusnya seperti ini, kita hapus. Nah, maka di sini di sini. Maka di sini dia akan otomatis hilang ya. Dan jika kita tambahkan misalkan instagram.com dan tiktok.com atau apapun itu, link apapun itu, otomatis dia akan membuat ini baru. Nah, seperti ini. Ini menggunakan metodenya. Dan ini bisa ketika diklik dia akan langsung mengarahkan ke Instagram atau TikTok seperti itu. Atau yang lain-lain. Yang ada di sini. Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Jadi seperti itu ya. Jadi sekian dari saya, Pak Reza Mandala Putra. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih semua sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.